Di sini dramanya berjudul
perasaannya Maya kalau baca? Sama kali lah, cuma bercanda doang. Nggak beneran. Gak beneran. Hari berikutnya 3. Suasana kelas menjadi canggung. Maya terlihat murung di bangkunya dan tidak fokus belajar. Ia merasa malu karena komentar yang dilakukan Luna di media sosial menjadi bahan pembicaraan siswa lain, sehingga guru-guru dan guru BK mendengarnya. Kenapa sih orang gampang banget ngerti kasar tanpa mikirin perasaan kita ya? Mai, kamu nggak apa-apa. Kalau kamu merasa terganggu, kita bisa lapor ke ruang BK. Udah mah yang berbeda banget sih, itu kan cuma tulisan bukan buku orang latihan di medsos sama bebas. Luna, Rani, bisa ikut ibu sebentar ke ruang BK? Maya dan Lala sudah ikut ya? Ya Bu. Luna, ibu dapat laporan tentang komentar yang kamu buat di akun Maya. Kamu tahu tempatnya bagi Maya dan dirimu sendiri. Tapi Bu, itu kan cuma bercanda. Saya nggak maksud diri Maya sendiri. Mungkin buat kamu bercanda, tapi buat Maya itu luka. Lebih dari itu, apa yang kamu ketik akan tersimpan selamanya sebagai jejak digital. Di masa depan, saat kamu melamar beasiswa atau kerja, karaktermu akan dinilai dari cara kamu berkomunikasi di media sosial. Betul Bu, seperti kata pepatah, jarimu adalah harimaumu, sekali gilir dia bisa benar-benar dihapus. Aku cuma pengen loh. Aku lagi mikir tuh kita Maya, tapi kamu malah fokus membina fisikku. Aku juga minta maaf ya Mai, aku kemarin yang manas-manasin Luna. Maafin dulu ya Mai. Bener-bener gak kepikiran kalau dampaknya sejauh itu buat masa depan gue juga. Terus janji bakal aku komentarnya ada lebih beda. Iya Lun, aku maafin. Tolong jangan diulang lagi ya. Nah, ini kan enak. Ingat ya teman-teman, penting yang baik-baik saja karena internet tidak pernah lupa. Bagus. Ingat semuanya, bicara di sosial media karena karaktermu tercermin dari jempol. Sejak kejadian itu, Luna dengan belajar untuk berpikir 2 kali sebelum memposting sesuatu. Mereka pun akhirnya saling menghargai privasi dan perasaan masing-masing di dunia maya maupun dunia nyata. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Jadi dengan tadi kalian mendapatkan Harus bisa dalam media sosial. Oke, tepat sekali Mbak Relu. Saya punya pertanyaan kepada kalian semua. Mengapa sih komentar yang dianggap candaan itu di media sosial itu dapat menjadi bumerang bagi diri kita sendiri di masa depan? Ayo, kenapa? Siapa yang mulai? Karma. Ayo, Mbak kita. Karena ketika kita itu bisa menjadi jejak digital, ketika kita jelek, ya nanti ketika ada orang yang melihat pasti pikirnya kita pasti adalah orang yang suka kritik, suka menjelek-jelekan orang lain. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Bapak kita. Jadi teman-teman semua, dari drama yang tadi ditampilkan oleh teman-teman kalian itu menunjukkan bahwa etika berkomunikasi itu tidak hanya saat bertatap muka saja, tapi juga dalam bermedia sosial. Nah, kita ayo sama-sama berlatih menghargai privasi dan perasaan orang lain. Kenapa begitu ya? Karena setiap apa yang kita yang berbuat akan dipertanggungjawabkan suatu saat nanti, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata. Di akhirat juga. Ya, di akhirat juga. Terima kasih Mbak. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih semua atas partisipasinya.